Di sebuah sudut Sulawesi Selatan, tersembunyi di antara kawasan Kares yang megah, terdapat sebuah rahasia yang mengguncang dunia ilmu pengetahuan. Sebuah gua bernama Leang Paninge menyimpan fosil yang dinamai IBC, seorang manusia purba dengan cerita yang mampu mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia. Tapi, siapa sebenarnya IBC? Dan mengapa penemuan ini menjadi ancaman bagi teori evolusi modern? Leang Paninge terletak di kawasan Kares Maros Pangkep, Sulawesi Selatan, sebuah daerah yang dikenal dengan gua-gua purbanya yang indah. Namun, di balik keindahan itu, terdapat sejarah panjang peradaban manusia purba. Pada tahun 2015, para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang terkubur di dalam gua ini. Analisis mendalam kemudian mengungkapkan bahwa kerangka tersebut milik individu yang hidup sekitar 7.000 tahun lalu, yang kemudian diberi nama IBC, sebuah nama Bugis yang berarti perempuan tangguh. Leang Paninge adalah bagian dari Wallacea, zona transisi unik antara Asia dan Australia. Kawasan ini menjadi perhatian ilmuwan karena secara geografis terisolasi oleh laut. Sulawesi, khususnya, tidak pernah terhubung langsung dengan daratan Asia maupun Australia, yang berarti manusia purba harus menyeberangi lautan untuk sampai ke sini. Ini membuka pertanyaan besar. Bagaimana manusia purba seperti IBC mencapai tempat ini ribuan tahun lalu? Penemuan ini mengguncang teori evolusi tradisional yang menyatakan bahwa manusia purba memiliki keterbatasan dalam kemampuan teknologi dan navigasi. Kehadiran IBC di Sulawesi menunjukkan bahwa mereka mungkin telah mengembangkan kemampuan maritim yang jauh lebih maju dari yang sebelumnya kita yakini. Mereka mungkin mampu membuat rakit atau perahu sederhana untuk menyeberangi perairan luas, sesuatu yang hanya diasosiasikan dengan Homo sapiens modern. IBC ditemukan dalam posisi terkubur rapi di dalam sedimen gua. Para peneliti menemukan sisa-sisa kerangkanya yang hampir utuh, termasuk tengkorak, tulang panggul, dan tulang kaki. Selain itu, terdapat alat-alat batu dan sisa-sisa hewan purba seperti babi rusa dan anoa di sekitar fosil, memberikan petunjuk tentang cara hidup manusia purba di kawasan ini. Manusia purba di Sulawesi, termasuk IBC, hidup dalam lingkungan yang penuh tantangan. Mereka berburu hewan lokal seperti anoa dan babi rusa, menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka adalah pemburu pengumpul yang sangat adaptif, mampu bertahan hidup di lingkungan yang unik dan terpencil. Namun, yang membuat IBC benar-benar luar biasa adalah analisis DNA-nya. Penelitian menunjukkan bahwa ia memiliki campuran genetik unik yang menggabungkan jejak Denisovan dan Homo sapiens modern. Denisovan adalah spesies manusia purba yang sebelumnya hanya ditemukan di Siberia dan Asia Timur. Jadi, bagaimana mereka bisa sampai sejauh Sulawesi? Teori tradisional evolusi manusia menyatakan bahwa Homo sapiens menggantikan semua spesies manusia purba lainnya ketika mereka bermigrasi keluar dari Afrika. Namun, keberadaan DNA Denisovan di tubuh IBC menunjukkan bahwa ada persilangan genetik antara spesies manusia yang berbeda, bahkan di wilayah yang terpencil seperti Sulawesi. Ini menantang asumsi bahwa evolusi manusia adalah jalur linear menuju Homo sapiens modern. Kawasan Wallacea, tempat IBC ditemukan, telah lama menjadi misteri bagi ilmuwan. Selain keanekaragaman hayatinya yang luar biasa,
wilayah ini juga memiliki sejarah manusia purba yang kompleks. Penemuan IBC memberikan petunjuk bahwa Wallachia bukan hanya jalur migrasi, tetapi juga tempat di mana berbagai spesies manusia saling bertemu, berinteraksi, bahkan mungkin berkembang biak. Penemuan IBC memaksa para ilmuwan untuk mempertimbangkan ulang teori evolusi manusia. Alih-alih evolusi yang bersifat linear, penelitian terbaru menunjukkan bahwa evolusi lebih menyerupai jaringan kompleks yang melibatkan banyak spesies dan persilangan genetik. Temuan ini juga membuka pertanyaan baru. Apakah manusia Denisovan memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik daripada yang selama ini kita kira? Salah satu misteri terbesar yang tersisa adalah mengapa spesies manusia purba seperti IBC akhirnya punah. Apakah mereka tidak dapat bersaing dengan Homo sapiens modern? Atau apakah perubahan lingkungan, seperti naiknya permukaan laut atau hilangnya sumber daya, menjadi faktor utama yang menyebabkan mereka menghilang dari sejarah? Liang Pandinge hanyalah salah satu dari ratusan gua di kawasan Maros Pangkep. Banyak dari gua-gua ini belum dieksplorasi sepenuhnya, meninggalkan peluang besar untuk penemuan-penemuan baru. Mungkin ada lebih banyak fosil manusia purba, artefak, atau bahkan petunjuk tentang bagaimana mereka hidup dan berinteraksi dengan lingkungan mereka. Misteri IBC adalah pengingat bahwa sejarah manusia jauh lebih kompleks dari yang selama ini kita bayangkan. Penemuan ini bukan hanya ancaman bagi teori evolusi tradisional, tetapi juga undangan untuk terus mengeksplorasi dan memahami masa lalu kita. Mungkin IBC tidak hanya menceritakan kisah tentang siapa kita dulu, tetapi juga memberikan petunjuk tentang siapa kita sebenarnya.